Duduk. Dari tadi pagi selesai misa di Burmius, saya sudah melihat pergerakan umat luar biasa hari ini. Saya tidak tahu dari mana aja, ya, karena saya lihat bersama teman-teman petugas keamanan, platnya luar kota tuh banyak, plat luar kota, ya, artinya bukan yang Persib begitu ya, ada Jackmania kata situ, ada yang lain-lain gitu, pokoknya rame. Ya, untuk semua yang datang dari luar kota, saya ucapkan selamat datang mengikuti Ekaristi di katedral ini. Bapak Ibu saudara terkasih, inilah peristiwa iman Rabu Abu. Saya ingat apa yang disampaikan Bapak Uskup dalam surat gembala, itu semua berhubungan dengan hati. Dan memang kembali dengan hati, bukan dengan drama. Itu yang saya mencoba menyesuaikan dengan hari ini. Saudara terkasih, Rabu Abu itu peristiwa yang unik. Dalam 1 tahun perayaan Ekaristi, rasanya hanya Rabu Abu ini yang semua yang ikut dalam perayaan Ekaristi itu menerima sesuatu. Kalau komuni kan hanya yang dewasa, yang sudah dibaptis, yang sudah komuni pertama. Tetapi salib hitam hilang tadi saya sudah mandi. Salib hitam ini yang akan kita terima, itu sampai anak kecil pun menerima. Hadil, liturgi yang hadil itu mungkin saya boleh katakan hanya Rabu Abu. Itulah seperti stempel ilahi, blok gitu ya. Ada cerita lain lagi di situ. Dan lagi kadang setelah diberi abu, saya tadi melihat dalam perayaan yang sebelumnya, bukan yang ini pasti, setelah terima abu itu pun mulai cari kaca, miring nggak ya, lalu kemudian aduh miring salibnya ini ketutup sama poni nggak kelihatan. Saudara-saudara kasih, padahal seperti saya sudah sampaikan tadi, Tuhan tidak berbicara tentang salib yang simetris di kepala kita, kelihatan atau tidak kelihatan, tetapi mau bicara soal hati. Maka dalam kitab Yoel tadi dikatakan, koyakanlah hatimu, jangan pakaianmu, bukan pakaianmu. Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Itu ungkapan Nabi Yoel. Bukan dengan status WA rohani, bukan dengan foto selfie nanti selesai ini ya. Saya pasti yakin saya sebanyak-banyak itu akan di medsos itu luar biasa banyak. Begitu klik Google itu semua gambarnya sama. Bukan dengan wajah paling muram sedunia. Dengan kita setelah keluar ini jangan lupa untuk senyum yang normal tetapi. Nah, pada zaman Nabi Yoel orang bertobat dengan mengoyakkan pakaian. Mungkin pada waktu itu pakaian murah gitu ya. Kalau sekarang mungkin tidak demikian. Tapi rupanya yang terjadi pada kita sekalian, kita seringkali mengoyak suasana. Drama rohani. Tuhan tidak minta drama, Tuhan minta hati. Karena seringkali yang perlu dikoyakkan bukan pakaian, bukan hal-hal trivisial, luaran, tetapi hati. Bukan pakaian tapi ego, bukan baju tetapi gengsi. Bukan kain tapi kebiasaan buruk yang kita koyakan, yang seringkali justru
kita pelihara, kita rawat. Kapan itu? Sekarang waktunya. Rasul Paulus berkata demikian. Kalau beberapa tahun terakhir ini saya melihat tren di gereja-gereja itu memang kalau Rabu Abu bukan hanya petugas liturgi yang repot, petugas keamanan termasuk asisten imam itu kerepotan dengan begitu banyaknya umat yang hadir. Bayangan saya, memang pertobatan itu tidak boleh ditunda. Anda datang, itu untuk pertobatan, itu jelas. Semoga demikian. Nah, Santo Paulus bilang dengan tegas, sekarang waktunya perkenanan itu, sekaranglah penyelamatan itu. Jadi perhatikan, bukan besok, bukan nanti. Bukan nanti setelah proyek selesai, setelah rumah terjual, seperti intensi misa pagi, ada itu ya, setelah rumahnya terjual, nanti didoakan. Bukan setelah anak lulus, bukan setelah berat badan itu turun 5 kilo. Ya, ada yang punya cita-cita diet selama masa prapaskah, nggak apa-apa juga sih. Kadang kita menunda tobat itu seperti menunda diet. Diet mulai hari Senin, tapi hari Senin selalu punya alasan untuk makan bersama. Saudara terkasih, Santo Paulus berkata, apa? Jangan tunggu suasana hatimu sempurna. Jangan tunggu hidup rapi dulu baru datang kepada Tuhan. Datanglah segera, sekarang, dengan segala kelelahan, dengan stres, dengan luka, dengan kekacauan yang kita punya, mungkin kelelahan juga karena saya tidak tahu di luar sana. Tadi misa sebelumnya itu ada yang banyak yang berdiri karena kursi, sampai kursi bakso pun sudah habis, tidak kebagian, mereka berdiri. Pasti kelelahan itu. Karena Tuhan tidak menunggu versi filter kamera, ya di situ ada kamera, wajah kita bisa sangat cakep, sangat ganteng, ya, nipu sekarang itu kamera. Allah mau versi asli, versi apa adanya. Di dalam Yesus ada 3 hal misteri dalam Injil Matius tadi. Bicara tentang 3 hal: sedekah, doa, dan puasa. Kalimat kata kuncinya adalah Bapamu melihat yang tersembunyi. Bapamu melihat yang tersembunyi, bukan apa yang nampak. Ini menarik, di dunia sekarang hampir semua orang ingin terlihat. Terlihat sibuk, terlihat sukses, nampak terlihat rohani. Yesus bilang, justru yang tersembunyi itulah yang oke, itulah yang paling bernilai. Puasa itu bukan lomba wajah yang menderita, keluh kelaparan. Sedekah bukan lomba upload. Doa bukan lomba panjang-panjangan doanya. Tuhan lebih tergerak oleh kejujuran hati kita. Nanti kita sekalian, saya juga akan menerima abu. Abu itu fakta hidup. Nanti kita akan dengar kalimat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Zaman saya kecil, kata-katanya agak beda sedikit. Ingatlah bahwa engkau abu dan akan kembali menjadi abu. Yaitu zaman saya kecil. Rupanya itu terlalu panjang, misalnya bisa lebih lama lagi. Agak menusuk ya. Kita sering merasa penting, sibuk, punya jabatan, punya rencana besar, tetapi kita diingatkan oleh debu. Debu. Tapi debu ini bukan penghinaan.
Debu ini pembebasan. Karena kalau kita adalah debu artinya kita tidak perlu pura-pura kuat, tidak perlu menang sendiri, tidak perlu menjadi sempurna. Debu itu ringan. Kalau kita sadar diri sebagai debu, hidup akan jadi lebih ringan. Yakin deh. Ada sebuah lagu, mungkin tidak langsung orang merasa punya unsur pertobatan. Tetapi ketika saya menyanyikan ini 2015 untuk anak-anak SMP, mereka nangis. Lagunya begini. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Aku tenggelam dalam lautan luka dalam. Aku tersesat dan tak tahu arah jalan pulang. Aku tanpamu butiran debu. Ya enggak? Butiran debu. Itu sebuah lagu. Nah, kalau Anda ketawa itu salah. Itu anak SMP saya nyanyi nangis loh. Berarti ini yang lain, jenis yang lain. Enggak apa. Nah, renungan kita mengakhiri ini. Saudara terkasih, mungkin ada yang datang ke sini dengan badan lelah. Saya percaya Anda pulang bekerja, ini jam-jamnya harusnya tenggo ya. Pulang langsung gue pulang gitu ya. Tapi masih ke gereja. Badan capek, pikiran penuh, hati kusut, perut juga sudah mulai bunyi masih. Tapi justru dengan kondisi itulah Tuhan berkata, kembalilah kepadaku. Bukan saat kamu sudah suci, bukan saat kamu sudah rapi, tapi sekarang. Tak perlu ditunda. Prapaskah ini bukan soal makan melulu gitu ya. Seperti yang dibahas kok makanan melulu. Bukan mengurangi nasi, mengurangi kopi, mengurangi gula, garam, daging, duren gitu ya. Tapi mengurangi ego. Mengurangi gosip. Mengurangi marah yang dipelihara. Mengurangi kebiasaan menyalahkan atau menuduh. Coba tahan dulu 1 bulan, nggak lama kok. Dan menambah waktu untuk Tuhan, waktu untuk keluarga, komunikasi, waktu untuk mendengarkan. Rabu-abu bukan awal kesedihan. Ini awal perjalanan kekal. Tuhan tidak berkata, datang kalau kamu sudah sempurna, datang kalau kamu sudah baik. Enggak. Semoga abu nanti di dahi yang kita terima bukan sekedar tanda luar, tetapi awal perubahan ning jero di dalam hati. Dan kalau nanti pulang di perjalanan ada yang bertanya, tanda apa tuh di jidatmu, di dahimu? Kita dengan senyum bisa menjawab, ini tanda saya sedang belajar mulai dari nol di hadapan Tuhan. Berkat Allah menyertai kita.